Baik, materi selanjutnya di bab dinamika rotasi itu adalah momen inersia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas momen inersia pada partikel. Kedepannya ada momen inersia benda tegar. Baik, yang pertama kita bahas mengenai momen inersia. Momen inersia itu merupakan massa pada gerak rotasi. Kalau pada gerak translasi, massanya itu disimbolkan dengan M, ya. Itu sudah dipelajari di kelas 10. Itu untuk gerak translasi. Untuk gerak rotasi, massanya dinamakan momen inersia. Momen inersia sebuah partikel merupakan hasil kali dari kuadrat jarak partikel tersebut terhadap poros putar. Nah, misalnya ini Ibu punya gambar nih. Ini ada partikel, benda yang kecil yang dianggap partikel. Di sini ada poros, misalnya ini ada tali. Nah, diputar terhadap poros sini. Nah, maka momen inersianya itu, maaf ada iklannya sebentar. Maka momen inersianya itu adalah perkalian antara massa dan kuadrat jari-jari. Jadi kalau matematikanya dituliskan seperti ini. I sama dengan mr kuadrat. M-nya massa, satuannya kilogram. R-nya jarak antara massa dengan poros putar. Satuannya harus meter. Jadi nanti kalau ada soal gram atau sentimeter harus kita konversi, gitu ya. Ini kalau partikelnya satu. Bagaimana kalau partikelnya ada lebih dari 1, 2, atau 3, atau 4 bisa jadi ya. Itu tergantung soalnya nanti. Kalau partikelnya lebih dari 1, maka momen inersia sistemnya adalah penjumlahan dari momen inersia partikel-partikel itu. Nah, jadi momen inersianya itu jumlah sigma dari M kali R kuadrat. Jadi kalau M-nya ada 2, maka di sininya ada 2, atau kita tuliskan seperti ini saja. Kalau M-nya ada 2, maka M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Nanti kalau partikelnya ada 3, tinggal ditambahin sama kalian M3 kali R3 kuadrat, gitu ya. Ini perhitungannya mudah dan tidak menggunakan arah. Kalau kemarin momen gaya, kalian arahnya harus dimasukkan, diikutkan ya, karena momen gaya itu termasuk besaran vektor. Tapi untuk momen inersia ini besaran skalar, jadi tidak diperhitungkan arah putarnya, gitu ya. Jadi ini lebih mudah menghitungnya. Kita lihat contoh yang pertama. Momen inersia pada partikel yang diputar terhadap sumbu putar P berikut ini adalah, nah ini ada massa, ceritanya 2 kg. Ini poros putarnya di sini, Pq. Nah, jadi poros putar Pq itu ya harusnya. Nah, ini jarak antara massa dengan poros putar 1 meter. Nah, di sini kita lihat R-nya sudah ada, ini massanya sudah ada, satuannya sudah meter dan kilogram, maka udah ini dalam gambar ini sudah termasuk diketahui ya. Ditanyakannya I momen inersia. Jawabnya karena partikelnya 1, maka I-nya 1, M kali R saja. M kali R kuadrat gitu, karena partikelnya 1. Tinggal masukkan angkanya. M-nya 2, pindahin ke sini. R-nya 1, pindahin ke sini. Nanti kita ngitungnya bukan 2 kali 1 dikuadratkan, tapi 1 kuadrat 1 kali 2. Ini, jadi hasilnya 2. Satuannya kilogram meter persegi. Jadi kalau yang satuannya sudah pas meter sama kilogram, sudah tinggal dikalikan saja, karena ini sudah sesuai dengan satuan yang diinginkan, itu ya. Kita lihat contoh yang satuannya harus dikonversi. Contoh ini ya. 2 buah partikel 1 dan 2. Ini 1 dan 2. Masing-masing masanya 4 kg dan 2 kg. Kita masukkan saja di gambar langsung 4 kg dan 2 kg. Dihubungkan dengan seutas tali seperti pada gambar. Nah, ini jaraknya R1 ke poros 10 cm, R2 ke poros 30 cm.
maka momen inersia sistem kedua partikel tersebut terhadap poros AB. Jadi ini ya, poros putarnya. Karena partikelnya 2, maka I-nya juga 2. Nah, I1 ditambah I2. I rumusnya MR kuadrat, I ini MR kuadrat ya. Ini angka 1 pakai 1, yang ini 2 pakai angka 2. Gitu ya. Kita masukkan angkanya. M1 4, R1-nya yang ini. Karena satuannya cm, Ibu rubah ke meter jadi 10 kali 10 pangkat min 2. Ini tipe perhitungan yang pertama ya. Ibu pakainya 10 pangkat. Nah, jadi kalau cm ke meter itu 10 pangkat min 2. Karena ini dikuadratkan, berarti dikuadratkan di sininya. Ditambah M2-nya yang ini dikali R-nya yang ini 30 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sebelum dikali ke depan, kita buka dulu kuadratnya. 4-nya kita tulis 10 kuadrat 100, 10 min 2 kuadrat 10 pangkat min 4. 2-nya kita tulis 300 kuadrat 900, 10 pangkat min 2 kuadrat 10 pangkat min 4. Nanti biar mudah, ini nolnya 2, habiskan yang ini 1, jadi ini sisanya 10 min 2 gitu. 4-nya kita tulis, ini 2, ini ambil 2, berarti min 2. 9 kali 2, 18, ini 2, nolnya ini ambil 2, jadi min 2 ya. Tinggal jumlahkan depannya, 4 tambah 18, 22, tambah aja ini 10 min 2. Atau kita tulis juga boleh pakai koma ya, jadi 0,22 gitu ya, kilogram meter per sekon. Karena ini 10 pangkat min 2 artinya ngegeser 2 kali angka atau koma 1, 2 pakai 0, jadi 0,22 gitu. Mudah kan? Jadi kalau yang satuannya cm, kita rubah dulu ke meter gitu. Contoh soal berikutnya. Baik, nih kalau yang ini dua-duanya harus kita konversi. Kita lihat ya, 2 buah bola yang dianggap sebagai partikel dihubungkan dengan seutas tali kawat seperti pada gambar. Nih, ada P dan Q, masing-masing P-nya 600 gram, kita tulis di sini 600 gram. Yang Q-nya 400 gram, kita tulis 400 gram. Maka momen inersia sistem kedua bola terhadap poros AB. Ini R-nya ya, ini RP, yang ini RQ. Boleh. Kita hitung I-nya. Nah, nanti kalian boleh perhitungannya P dan Q ini diganti P dan Q, atau nanti supaya mudah menghitung kalian ganti yang ininya misalnya 1 sama 2 boleh. Itu bebas ya. Yang penting angka yang dimasukkannya pas gitu. Nah, yang ini M1, R1, M2, R2, jangan lupa kuadratnya. Ibu ambil P, yang ini 1, yang ini 2. Oke. Kita lihat, masukkan angkanya 600 gram, berarti 600 per 1000. Ini hitungannya ibu pakai yang manual ya, nggak pakai 10 pangkat, tapi pakai perperan. Nanti kalian kalau mengerjakan soal bebas, mau pilih yang mana, mau pakai perperan kayak gini, atau pakai 10 pangkat yang tadi. Gimana enaknya aja ya, bebas itu mah. Yang penting hasil akhirnya nanti sama. Oke, ini kita masukkan ya. M1 nya 600 gram, jadi 600 per 1000. R1 nya ini 30, jadi 30 per 100 dikuadratkan, jangan lupa. Ini 400 gram, jadi 400 per 1000. Ini R2 nya 20 per 100. Nah, kita main coret-coret nih. Ini coret 2 nolnya, yang ini 2, ini 1, ini 1, yang ini 2, yang ini 2, ini 1, ini 1. Baru kita buka kurungnya. Yang ini 6 per 10, ini 3 kuadrat 9, 10 kuadrat itu 100, ini 4 per 10, yang ini 2 kuadrat 4, 10 kuadrat 100. Nah, baru kita kalikan nih. 6 kali 9 itu 54, ini 10 kali 100 jadi 1000. Ini juga sama, 4 kali 4 16, 10 kali 100 1000. Karena bawahnya udah sama, tinggal jumlahkan atasnya. 54 tambah 16, nah itu 70 hasilnya. Bawahnya kita salin.
Ini kalian mengerjakan sampai sini boleh 70/100, atau kalian hitung pakai koma. Nah, ini coret 0-nya 1, coret 0-nya 1, 7/100 atau 0,07 kg meter persegi. Itu. Contohnya cukup segitu saja ya, karena ini perhitungannya mudah. Silahkan kalian ulang apabila ada yang kurang paham. Kalau masih juga boleh hubungi ibu untuk japri, dan silahkan kerjakan latihannya. Terima kasih.